pentingnya kita di penghujung tahun introspeksi diri, terutama tentang sholat kita. Sholat kita, bahkan sholat ini diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadihin niyahu ala kulli niyatin salihatin wa ila hadrati habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubin wa ila hadrati nabiyallah hidri abil abbas balian walkan wa nabiyallah Ilyas alaihi wassalam wa khususan ila kutubi rabbani Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani al-Baghdadi wa ila hadrati Syekh Qasim al-Bajuri wa ila hadrati Syekh Nawawi al-Bantani wa ila hadrati Syekh Tubagus Ahmad Bakri Tubagus Saida wa ila Ruqyah Ahmad Busri bin Haji Musa wa ila Ruqyah Ubay Hasan Basri wa ila arwahi almarhum almarhumah fi hadratil majlisina al-mujahidin rawalintah bi barakatimul Quran wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wassaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami. Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarru fi qawlin la minhu wa la na'ami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Da'a ila Allahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghaira munqasimi.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matil imani wal islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil ladzi da'ana ila dinil malikil alam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ila yaumiz ziham. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhan nasu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam afdhalus siyam ba'da ramadan syahrullahil muharram. Wa afdhalus salati ba'dal fariidah salatul lail. Wallahu a'lam bimuradi. Puja-puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kepada kita beragam nikmat baik iman, Islam, ihsan, disertai dengan nikmat kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama hadir di majlis yang mulia ini, pengajian rutin mingguan. Semoga niat serta langkah kaki kita menuju majlis ini mendapatkan ridho serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi yang agung, teladan kita, uswah kita atau contoh untuk kita, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita diberikan kesehatan, kekuatan serta istiqomah di dalam melaksanakan syariat yang telah dibawanya, yaitu agama Islam, sampai di akhir kehidupan kita. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan amanah suatu umur dari Allah Subhanahu wa taala yang masih melekat di dalam diri kita. Semoga keberkahan umur ini kita jadikan makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga makin dekat kepada sesama, agar kita senantiasa baik di hadapan manusia, baik juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya pada malam yang berbahagia ini, itu malam Isnin, kita berada di malam Isnin penghujung atau terakhir di bulan Zulhijjah, sekaligus di akhir tahun. Bahwasanya kita berada di penghujung tahun 1446 Hijriah, yang mana beberapa hari ke depan itu sudah masuki 1447 Hijriah. Jadi hari Senin ini adalah hari terakhir di bulan Zulhijjah dan juga di akhir tahun 1446 Hijriah. Segala sesuatu yang kita tinggalkan di tahun ini, itu 1446 Hijriah, semoga menjadikan introspeksi diri apabila kesalahan-kesalahan yang ada di tahun ini dan kita tidak akan mengulangi kembali di tahun berikutnya. Dan apabila
banyak kebaikan-kebaikan di tahun ini 1446 Hijriah yang kita lakukan, maka seyogianya di tahun depan mari kita sama-sama kita tingkatkan. Karena Rasul mengatakan bahwasanya man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Siapa orang yang menjadikan hari ini lebih baik daripada hari kemarin, fahuwa rabih, maka orang tersebut termasuk orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mislahu min amsihi fahuwa maghbun. Siapa orang yang hari ini statusnya sama dengan hari kemarin, fahuwa maghbun, orang tersebut termasuk orang yang rugi. Wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa mal'un. Siapa orang yang hari ini statusnya lebih jelek, lebih buruk ketimbang hari kemarin, fahuwa mal'un, maka orang tersebut termasuk adalah orang yang celaka. Untuk itu, mari kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala yang kita lakukan di tahun ini. Semoga menjadi introspeksi diri, menjadi cerminan diri bagaimana kita meningkatkan kualitas amal kita. Tentu kualitas amal yang baik. Seperti yang kita pelajari, yang kita aji pada malam Senin, yaitu tentang fikih, tentang sholat. Sejauh mana sholat yang kita lakukan selama 1 tahun penuh, Allah Subhanahu wa taala menciptakan siklus perputaran waktu di dalam 1 tahun adalah 12 bulan. Dan dari 12 bulan tersebut, apakah kita yaitu banyak melakukan kebaikan-kebaikan? Apakah sholat kita tidak ada yang bolong? Atau bagus semuanya, tepat waktu? Atau mungkin ada yang terlewat? Dan lain sebagainya. Apabila segala ketaatan kita terlewat di tahun ini, mari kita sama-sama perbaiki di tahun yang akan datang. Sebab sholat adalah hal yang paling pertama akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba. Sebagaimana Rasul mengatakan, awwalu ma yuhasabu fil abdi, pertama kali yang akan dimintai pertanggungjawaban dari seorang hamba adalah as-shalah, yaitu tentang salatnya. Sejauh mana dia melakukan pendekatan diri, berkomunikasi, yang paling utama adalah salat. Bahwasanya faidza saluhat sairu amali. Apabila seorang hamba itu salatnya baik, tentu yang disebut baik sesuai dengan syarat dan rukunnya. Syarat ada di luar salat, rukun ada di dalam salat. Nah, sesuai syarat dan rukunnya, maka insya Allah salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza fasadat sairu amali, apabila salatnya rusak, tidak sesuai dengan tuntunan agama, tuntunan syariat, tidak sesuai dengan fikih dan hadis Rasul, maka seluruh amalnya pun menjadi jelek atau menjadi buruk. Maka untuk itu mari kita sama-sama meningkatkan pemahaman kita, yaitu kepada hasanah ilmu agama, agar umat Islam bukan hanya sebagai melaksanakan tanpa arti, tanpa ada ilmu. Maka penting ilmu itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengingatkan, dan kita juga sering diingatkan oleh guru-guru kita, bahwa thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim
ataupun muslimat, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak ada batasan usia untuk menuntut ilmu. Kewajibannya. Dan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya di dalam hadisnya memberikan keistimewaan bagi orang yang rajin, yang gemar menuntut ilmu. Bahkan apabila seseorang itu dipanggil oleh Allah, tidak ada umur, maka termasuk yaitu fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala kana fi sabilillah, maka sesungguhnya dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa fi sabilillah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita membahas yaitu tentang wal matruku minas salat, yaitu sesuatu yang tertinggal di dalam salat yang ada mewajib, yang mengharuskan sujud sahwi, ada juga yang tidak. Tergantung dari apa yang ditinggalkan. Apabila sunnah hayat, maka tidak harus melakukan sujud sahwi. Apabila yang tertinggal adalah ab'adus salat atau disebut sunnah ab'ad, maka orang tersebut harus melakukan sujud sahwi. Di antara ab'adus salat adalah membaca tasyahud, kemudian duduk tasahud awal. Yang ketiga adalah membaca sholawat kepada Nabi. Kemudian yang keempat, membaca sholawat kepada keluarga Nabi di dalam tasahud akhir. Itu disebut ab'adus sholat. Jadi satu, membaca tasyahud. Kedua, duduk tasyahud. Kemudian membaca sholawat kepada Nabi. Yang keempat, yaitu membaca sholawat kepada keluarga Nabi di dalam tasyahud akhir. Kalau sholat subuh ditambah jadi 3. Satu, membaca kunut. Kedua, membaca sholawat kepada Nabi di dalam kunut. Ketiga, membaca sholawat kepada keluarga Nabi di dalam kunut. Itu adalah ab'adus sholat. Apabila tertinggal itu, maka orang yang meninggalkannya harus melaksanakan sujud sahwi menurut pendapat Imam Syafi'i. Berbeda dengan pendapat-pendapat imam yang lain, seperti Imam Malik yang tidak mengharuskan kunut. Karena kita mayoritas Imam Syafi'i, maka saya bawa kitabnya pun kitab Syafi'iyah, bermadhab Syafi'iyah. Karena seseorang ketika bertaklid tidak boleh memilih enaknya saja. Kalau mau bertaklid itu harus secara seluruh. Tidak boleh taklid hanya ngambil enaknya, kecuali dalam keadaan tertentu, seperti dalam keadaan darurat. Sebab ad-darurat tubihul mahdurat. Ketika dalam keadaan terdesak, ya segala sesuatu yang tidak mungkin maka menjadi mungkin, yang tidak boleh menjadi boleh. Itu namanya darurat. Seperti rukun sholat, kalau seseorang tidak bisa berdiri, maka dipersilahkan duduk. Apabila seseorang tidak bisa duduk, maka silahkan untuk berbaring. Tentu dengan tata cara dan tetap menghadap kiblat. Walaupun tidak menghadap kiblat, tetap sholat sah, tapi harus meniatkan menghadap kiblat. Walaupun badannya menghadap kiblat, seperti orang yang terbaring di rumah sakit, tidak ada daya, tidak ada upaya. Bagaimana mungkin orang itu mau menghadap kiblat? Maka ada
yang penting niat. Innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan tergantung dari apa yang diniatkan. Itu bagi orang-orang tertentu, tidak bagi orang yang sehat. Orang yang sehat sholat, bahkan ada orang yang sekarang sholat cukup dengan niat. Kalau orang sehat sholat cukup dengan niat, gak bakal nyampe. Makan saja, kita makan cukup dengan niat, maka makanan yang ada di wajan, yang ada di piring tidak akan sampai ke perut kita kalau cuman makannya hanya niat saja. Begitu pula sholat tidak akan sampai kepada Allah kalau tidak dilaksanakan. Karena Imam Nawawi mengatakan bahwasanya yang disebut niat itu qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi, menyengaja suatu perbuatan dan langsung dilakukan dan disertai dengan niat. Jadi tanpa dilakukan, kata Syekh Nawawi, bukan niat kalau tidak dilakukan. Niat itu muqtaronan, dibarengin dengan perbuatan. Kalau ditunda namanya ajam, menunda niat karena pelaksanaannya belum dilakukan. Seperti halnya sholat hanya niat tidak dilakukan, seperti makan dengan niat tak akan masuk ke dalam perut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita menjelaskan tentang abadus sholat. Di dalam sholat ada 4, ya sholat biasa. Kemudian kalau sholat subuh, ya sholat subuh, kalau subuh ada kunut 3, berarti 4 ditambah 3 berapa tuh? 7. Ya, berarti 7 tuh. 7 yang disebut abadus sholat. Kalau sholat selain sholat subuh, ya 5 waktu selain sholat subuh, yang pertama adalah membaca tasyahud awal, membaca tasyahud. Kedua, duduk tasyahud. Ketiga, membaca sholawat pada tasyahud awal. Keempat, membaca sholawat kepada keluarga Nabi di dalam tasyahud akhir. Kemudian kunut yang abadnya membaca kunut subuh. Yang kedua, membaca sholawat kepada Nabi di dalam kunut. Yang ketiga, membaca sholawat kepada keluarga Nabi di dalam kunut. Nah itu namanya abadus sholat. Kalau kunut berarti Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima a'tait, wa qini birahmatika syarra ma qadait. Minimal segitu. Dan harus dibaca masing-masing, membaca sholawat kepada Nabi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Atau maka kalau gak bisa sholawat, pokoknya sholawat kepada Nabi Allahumma sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau memang tidak hafal, ya tidak hafal sholawat Allahumma sholli sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau nggak hafal kayak tadi, karena kita makmum, kita mah amin aja. Tapi sholawat tetap dibaca. Jangan sampai nggak dibaca. Nggak beda. Imam baca Fatihah, makmum jangan denger doang. Makmum pun harus ikut baca Fatihah. Jangan sampai sholat tanpa Fatihah. Ya, kalau sholat tidak ada Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Inilah orang-orang yang sholatnya fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ini orang-orang kayak gini, saking dengerin imam, tapi dia sendiri tidak melakukan apa yang harusnya dia lakukan. Maka cara berjamaah yang ditanggung sama imam, itu orang yang masbuk. Kalau orang dari awal, ya masa masih tanggung imam juga. Justru keistimewaannya, apabila seseorang yang melakukan sholat selama 40 hari dilakukan secara berjamaah,
maka bara'atun minan nifaq. Maka Allah bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Allah akan bebaskan dari siksa api neraka dan Allah akan bebaskan dari sifat-sifat kemunafikan. Jadi sifat-sifat kemunafikan, iri, dengki, lain sebagainya, itu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga orang yang rajin ibadah, sholat 40 hari dilakukan secara berjamaah, hatinya akan menjadi lebih tenang dan akan diberikan oleh Allah keberkahan hidup fid din wad dunya wal akhirah. Baik keberkahan di dalam melaksanakan ibadah, mengamalkan agama, kemudian keberkahan hidup di dalam dunia dan juga keberkahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang dia perbuat waktu di alam dunia. Kemudian juga ada yang disebut hay'ah. Kalau sunnah hay'ah yang sebagaimana dijelaskan kemarin, ya hay'ah itu seperti kalau sholat takbir Idul Adha, itu takbir yang setelah takbiratul ihram semuanya adalah hay'ah. Kemarin takbir Idul Adha. Nah, takbir Idul Adha ketika seseorang masuk masjid, ya sholat id, itu sholat id. Sholat id itu makruh. Orang ya sholat sebelum sholat id. Makruh seseorang yang akan sholat id baik Idul Fitri maupun Idul Adha melaksanakan sholat sunnah sebelum sholat id dilakukan. Kalau di dalam masjid, apakah boleh melakukan sholat masjid? Sholat tahiyatul masjid boleh. Karena sholat itu mempunyai sebab. Itu sebabnya dia masuk masjid. Dan sholat tahiyatul masjid dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ini berlaku bagi orang yang tertinggal, yang di luar masjid. Nah, Masjid Al-Mujahidin ini ruangan utamanya yang mana nih? Yang disebut masjid. Kan gitu. Yang disebut masjid batas segini rupanya. Nah, orang sholat di lapangan situ tuh. Situ. Dia sholat sunnah apa coba? Sholat sunnah lapangan. Itu. Ya, sholatnya. Jadi nggak ada sholat sunnah lapangan. Ada sholat sunnah masjid. Sebab Rasul ketika pelaksanaan sholat id, Rasul nggak sholat sunnah, langsung sholat id. Karena sunnah sholat itu di lapangan gitu. Kita mah di masjid memanfaatkan yang ada gitu. Jadi kalau di lapangan itu nggak usah sholat tahiyatul masjid. Yang boleh masuk masjid itu hanya di masjid. Di sini ya itu sholat tahiyatul masjid. Kemudian takbirnya kan kemarin dijelaskan 4 hari. Jumat kan id. Mulai Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Senin itu terakhir tuh. Sampai ila ghurubi syamsi, sampai terbenam matahari, sampai asar lah. Maghrib udah nggak ada takbir lagi. Tapi ada yang bilang katanya cuma 3 hari. Berarti tidak ngitung tuh. Kalau 3 hari nggak hitung idnya. Pokoknya dia lebaran 3 hari aja. Padahal dalam ibadah haji ada 2 napar. Ada napar awal, ada napar sani. Napar awal 3 hari, napar sani itu 4 hari. Itu napar awal, napar haji yang tahu. Napar awal sama napar sani. Ketika mabit dari Muzdalifah ke Mina lempar jumroh, napar awal nih. Napar awal terus dia ke Mekah, tawaf, sa'i, balik lagi ke Mina. Itu napar awal. Napar awal. Kalau napar sani mabit ya dari Muzdalifah ke Mina, kemudian lempar jumroh, ya, kemudian dia balik lagi ke penginapan, yaitu di Muzdalifah, Mina, habis selesai itu Mina, kemudian lempar jumroh, kemudian barulah tawaf, sa'i, tahallul, selesai. Tuh, itu napar sani. Jadi napar sani itu 4 hari. Napar sani kalau zaman Pak Haji tahun berapa Pak Haji? Iya, napar sani Pak Haji. Jadi napar sani, napar awal 3 hari, napar sani 4 hari.
Kalau zaman dulu masih masak, ya, karena udah catering. Sekarang mah hajinya haji tamatu, ya, tangi mangan turu. Tamatu, ya, udah enak. Nah, tangi mangan turu, tinggal ibadah, ya, tinggal ibadah asal mau kalau sekarang. Cuman antrinya panjang, antrinya sampai belasan tahun, bahkan ada yang puluhan tahun. Ya. Tapi semoga kita diberikan keberkahan umur sehingga kita bisa melaksanakan ibadah haji. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada hay'ah di dalam sholat. Ya, hay'ah di dalam sholat itu tidak usah mengulang apabila tertinggal. Mana saja hay'ah di dalam sholat, seperti halnya hay'atus sholat yang sudah dijelaskan minggu-minggu yang lalu. Ada hay'atus sholat, yaitu hay'atus sholat, seperti membaca surah, ya. Contohnya membaca surah itu juga hay'ah. Ini kadang-kadang udah hay'ah, nggak ada keutamaan baca surah seayat, 2 ayat, Allahu Akbar, itu kurang utama. Kalau kita mau baca surah, ya, daripada ayat-ayat yang panjang tapi tidak tuntas, lebih baik kulhu wae, ya, kulhu aja, ya, kulhu atau at-takasur. Itu 1 ain, 1 makro, ketimbang membaca surat cuman 1 ayat 2 ayat nggak tuntas, nggak sampai 1 makro 1 ain. Lebih utama yaitu bacaannya kulhu atau at-takasur. Jadi jangan pakai gaya-gaya, sholat gaya-gayaan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun la yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Allahu akbar. Lebih utama kulhu, ya, itu enggak tuntas, tidak sampai 1 ain, 1 makro. Jadi kalau kita mau pengen lebih utama, ya, pengen sholatnya sempurna, sunnahnya dapat, keutamaannya dapat, maka sholatnya harus sesuai dengan sunnah Rasulullah, sesuai dengan syarat dan rukunnya. Itu kan banyak kita seayat, mending baca at-takasur 3 ayat walaupun pendek. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 3, ya, pendek. Jadi kadang banyak kita itu baca yang panjang tetapi tidak tuntas. Lebih utama membaca yang tuntas walaupun ayatnya atau surahnya pendek.